Indonesia memang dapat kuota haji tahunan terbanyak. Kita ini mendapatkan 12% dari 221 juta. Jadi kita mendapat angka yang cukup tinggi 240.000 dari 1,8 juta jamaah haji yang datang di Saudi. Mereka-mereka yang akan berangkat haji ini harus dipandang sebagai tamu Allah, bukan sebagai komoditas usaha. Terkait dengan dana. Dana haji ini kita melihat perlu dikelola lebih baik dan jangan sampai dana haji ini memberatkan bagi mereka yang mau berangkat, bahkan jangan sampai menggagalkan rencana untuk menjalankan ibadah haji. Jadi satu, mempercepat masa tunggunya, mengelola dananya lebih baik, peningkatan kuotanya dikerjakan dan bangun kampung haji, kampung jamaah Indonesia, dan harapannya nanti 4 itu dikerjakan, kita akan merasakan perubahan dalam pelayanan. Allahu Akbar. Langsung saja dah Pak Presiden, pada malam hari ini kita akan mendengarkan tentang haji untuk semua. Dan di sini para ketua asosiasi dan para penyelenggara umroh dan orang-orang yang sudah lama sekali antri ingin haji tapi belum kesampaian. Mudah-mudahan di kepemimpinan Amin semua bisa haji, semua bisa umroh. Silakan Pak Presiden. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ingin sampaikan dulu terima kasih. Terima kasih pada Ustadz Bahtiar Nasir yang sudah memberikan kesempatan untuk kita berbincang tentang haji, tentang umroh, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kepuasan penduduk khususnya umat Islam di Indonesia terkait dengan dua hal ini. Nomor satu tentu haji, yang kedua adalah kegiatan umroh. Yang kita merupakan supplier terbesar barangkali kegiatan umroh di Saudi Arabia. Nah, ini tema yang saya sering temukan ibu-ibu, bapak sekalian, terutama di daerah-daerah. Kalau datang itu ketemunya dengan harapan. Soalnya memang tidak ada bayaran. Iya. Jadi datang itu harapan. Saya bawa harapan, Pak. Apa harapannya? Dan salah satu yang paling sering diungkapkan oleh masyarakat adalah, Pak, waktu tunggu hajinya lama sekali. Lama sekali. Ada yang mengeluh tentang 30 tahun plus, ada yang 20 tahun plus, betul ya? Masa tunggu yang luar biasa panjang. Bahkan kalau saya bisa sampaikan, di tempat-tempat yang penduduknya tidak banyak, tapi komoditas pertaniannya, perkebunannya kuat, itu masa tunggunya lebih lama lagi. Jadi tempat seperti Sulawesi, beberapa tempat di Sulawesi, kemudian di Nusa Tenggara. Jadi saya berbincang dengan beberapa teman, nampaknya masalah ini tidak bisa dibiarkan diulur saja tanpa ada solusi. Harus ada langkah melakukan perubahan. Nah, itulah sebabnya kita merasa perlu untuk melakukan reform di sini. Kira-kira kalau disebut itu, satu, masa tunggu lama, dua, biaya makin hari makin tinggi. Betul ya? Sementara pelayanan belum tentu makin baik. Kisah problem pelaksanaan haji yang banyak kita dengar di sosial media dan lain-lain menggambarkan problem itu. Ini di catatan kami yang masa tunggu Sulawesi Selatan itu sampai 47 tahun.
Dan di 2024 ini catatan kita. Insya Allah 240.000 bisa diberangkatkan, tapi yang masih mengantri 5,3 juta. Dan Indonesia memang dapat kuota haji tahunan terbanyak. Kita ini mendapatkan 12% dari 221 juta. Jadi kita mendapat angka yang cukup tinggi 240.000 dari 1,8 juta jamaah haji yang datang di Saudi. Nah, biaya yang mahal, apalagi pasca pandemi, seakan biaya umroh saja sekarang itu fantastis dibandingkan dengan pra-pandemi. Lalu hasil pengelolaan dana haji belum mengimbangi kenaikan biaya ongkos hajinya. Dan kalau kita lihat di tahun lalu 2023 catatan kami menunjukkan ada plus minus 24.000 calon jemaah haji yang gagal berangkat. Nah, dari situasi itu apa yang kita perlu kerjakan? Kita ingin mengubah, dan namanya juga gagasan perubahan, mengembalikan paling dasar bahwa mereka-mereka yang akan berangkat haji ini harus dipandang sebagai tamu Allah, bukan sebagai komoditas usaha. Jadi cara pandang ini harus dikembalikan. Lalu kami lihat ada beberapa hal yang kita bisa kerjakan. Kami melihat diplomasi dengan kerajaan Saudi harus ditingkatkan. Kita harus berbicara lagi dengan kerajaan Saudi, dan kita tahu kerajaan Saudi itu terbuka asal dari sisi kita punya rencana yang masuk akal, yang bisa dipertanggungjawabkan tata kelolanya, dan ada pribadi-pribadi kredibel yang diamanati untuk mengurus ini. Dan kita mendengar juga bahwa visi Saudi 2030 jumlah jamaah haji dan umroh tahunan itu akan meningkat dari 20 juta menjadi 30 juta. Jadi ada ruang bagi kita untuk masuk di situ. Nah, kita ingin kuota haji kita itu ditingkatkan sampai 300.000 jamaah haji. Dengan begitu, kalau itu terjadi, masa tunggu mudah-mudahan bisa turun, berkurang. Dan masa tunggu itu perhitungan kami bisa berkurang 3 sampai 5 tahun. Lalu, yang kedua terkait dengan dana. Dana haji ini kita melihat perlu dikelola lebih baik. Dan jangan sampai dana haji ini memberatkan bagi mereka yang mau berangkat, bahkan jangan sampai menggagalkan rencana untuk menjalankan ibadah haji. Nah, subsidi haji ini bisa kita tingkatkan lewat pengelolaan investasi yang lebih baik, lewat pengelolaan dana yang lebih menghasilkan. Dan ini harapannya nantinya bisa mencegah calon jamaah yang gagal berangkat. Lalu yang terakhir, kami melihat ke depan dalam jangka panjang, mari kita lihat haji, umroh Indonesia itu sebagai sebuah proyek yang tidak ada batas usianya. Tidak ada. Menarik. Ini penting sekali. Perhatikan. Jangan pandang ini sebagai sebuah proyek yang ada batas usianya. Iya. Selama sebelum kiamat, insya Allah kita masih terus mengirimkan haji berangkat dari Indonesia. Betul ya? Jadi kita harus berpikir menjangkau yang amat panjang. Artinya apa? Selama ini kita melihat datang haji itu temporer aja. Numpang di tempat si A, numpang di tempat si B, numpang tempat si A, si B itu apa sih? Hotel ini, hotel itu, hotel ini, hotel itu. Itu kan numpang, bukan? Lah padahal kita nih akan haji, akan ada jemaah haji,
seumur-umur ada Indonesia, seumur-umur ada umat manusia, kita akan terus haji. Jadi sudah saatnya kita membangun kampung haji Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebagai sebuah investasi jangka panjang, kenapa? Karena jelas akan ada yang datang. Betul tidak? Setiap tahun ada yang haji, setiap tahun ada yang umroh. Kenapa kita selalu numpang sama yang lain? Kenapa kita tidak membuat sendiri? Dan kita memiliki sumber dayanya untuk bisa membangun di sana. Allahu Akbar. Dan kalau kita punya kampung haji, maka harapannya ini menjadi tempat di mana peredaran dana pun akan berada di lingkar-lingkar usaha milik bangsa Indonesia. Sekarang kita di sana ngeplos saja, bawa uang muter ke sana, tidak balik ke kita. Jadi kita memperkirakan kampung haji ini bisa menampung sampai 40.000 jamaah haji. Bisa umroh, haji, makanan Indonesia, dan semua pelayanan yang membuat kita secara tujuan ibadah terjalankan, kegiatan perekonomian bergerak dengan baik, lalu secara perwakilan budaya, seluruh jamaah haji dunia akan bisa mampir ke kampung Indonesia dan merasakan Indonesia di tanah suci. Langsung. Ini gambar ini adalah contoh yang dibuat oleh tim. Coba dibawa ke slide sebelumnya. Sebelumnya. Nah ini dia. Ini adalah gambaran kampung haji yang rencana akan dibuat. Kampung haji Indonesia. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Boleh ditunjukkan berikutnya. Boleh ditunjukkan berikutnya. Gambar-gambar berikutnya. Ini ilustrasinya. Nah, apa yang unik di sini, Bapak Ibu? Apa yang unik? Ada apa tuh? Ada bakso, ada soto. Saya nutupin juga ya? Enggak. Lihat ini dulu. Nih. Jadi, oke, slide berikutnya coba. Ya. Boleh ditunjukkan berikutnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kekuatan dari pandangan ini soal cara pandang Bapak Ibu. Ini soal cara pandang. Saya sering beli ilustrasi, Ustaz. Ya. Tembok besar Cina. Tembok besar Cina. Tembok besar Cina itu dibangun lebih dari 330 tahun. Pembangunannya. Artinya apa? Artinya dinasti yang membangun itu berasumsi dia akan eksis ribuan tahun. Iya. Karena itu dia mau melakukan proyek lamanya 330 tahun. Tapi kalau dia tidak pernah punya asumsi sepanjang itu, dia ngerjainnya pendek-pendek. Bangsa kita sudah terlalu lama segalanya serba dilihat 5 tahunan. Seakan-akan semua urusan harus selesai dalam 5 tahun. Segalanya harus selesai sebelum siklus politik. Tidak. Ini yang kita bicarakan ini adalah perspektif panjang. Karena kita tahu sepanjang hayat kita masih ada,
maka kita akan ada jamaah haji yang datang ke sana. Allahu Akbar. Bangun itu, dan tadi saya sampaikan, 1 ekonomis, 2 haji, yang 3 kebudayaan. Kita semua tahulah, semua pengelola haji umroh, bahwa jamaah haji Indonesia, jamaah Indonesia itu selalu jamaah yang paling baik, akhlaknya paling mulia, dihormati di sana. Kenapa? Karena akhlak. Betul tidak, Ustaz? Siti Rahmah dipanggilnya. Dan itu luar biasa. Jadi kalau kita ada kampung itu, harapannya nanti menjadi contoh kampung Indonesia yang ada di sana, representasi budaya kita. Jadi 1, mempercepat masa tunggunya, mengelola dananya lebih baik, peningkatan kuotanya dikerjakan, dan bangun kampung haji, kampung jamaah Indonesia, dan harapannya nanti 4 itu dikerjakan, kita akan merasakan perubahan dalam pelayanan. Allahu Akbar.